Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMK Eksternal Usada. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menjelaskan dan mengingat kembali tentang kontrak belajar kita bahwa Kartifan memiliki nilai 15%, tugas memiliki nilai 20%, dan nilai tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun memiliki porsi 75%. Jadi pastikan bahwa Anda belajar dengan baik dan mengikutinya dengan seksama. Dan Bapak juga ingin mengingatkan bahwa target dari pencapaian target yang harus dikuasai oleh kalian sebagai peserta didik selama mengikuti dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran PAI, yaitu hanya satu. Untuk materi pertama ini, karakter, bahwa Anda dapat berperilaku taat, berlomba dalam kebaikan, serta memiliki etos kerja yang unggul. Sebelum kita mulai pelajaran pada sesi kali ini, marilah kita berdoa kepada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di cukup. Terima kasih. Baik, materi berikutnya yang akan kita sampaikan adalah materi tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105. Proses pembelajarannya masih sama. Kita akan mendengarkan, menirukan bacaan, dan mengamati arti serta mencoba memahami Quran Surat At-Taubah ayat 105. Baik, satu panjangkata, Bapak akan bacakan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Silakan memperhatikan dan juga jangan lupa sambil diperhatikan e-book yang sudah Bapak berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, sekarang Bapak akan bacakan, kemudian Anda ambilkan bacaannya sambil mengamati e-book yang sudah Bapak berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, untuk yang selanjutnya silakan Anda mencoba untuk membaca kembali surat At-Taubah ayat 105 dan membiasakannya ya. Baik, yang berikutnya adalah arti dari surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang pertama tentang penjelasannya. Satu ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik amal yang nampak, zahir, maupun yang tersembunyi, yang batin. Sebab rangkaian amal soleh itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasul, dan oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, meskipun taubat sudah diterima, tapi kita diingatkan untuk tidak mengulangi kedurhakaan dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkahnya beramal soleh lagi. Lakukan inisiatif dan mengambil kreasi baru untuk beramal, sehingga jika ada yang mengikuti langkah amal baiknya, maka ia akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Yang keempat, di akhirat kelak kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya baik dan buruk, sekecil apapun yang dikerjakan, sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan. Yang keenam, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal itu secara maksimal, baik ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maupun ibadah kepada sama manusia dan alam semesta. Ada beberapa prinsip yang kemudian harus dipahami bersama. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah, yaitu seluruh kegiatan hidupnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat bernapas, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Yang kedua, berorientasi manfaat dan maslahat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kemanfaatan dan kemaslahatan bagi banyak orang. Jadi menjadi orang tidak individual, tidak individualis, tidak egois, akan tapi juga berpikir tentang kemaslahatan banyak orang. Yang ketiga, berkarakter kuat, yaitu dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan baik fisik, mental maupun spiritual. Yang keempat, berkarakter amanah, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Yang kelima, bekerja keras, yaitu sikap pantang menyerah, terus mencoba hingga berhasil. Yang keenam, bekerja cerdas, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan terencana, memanfaatkan segala sumber daya. Jika etos kerja dimaknai sebagai semangat kerja, maka etos kerja seorang muslim bersumber dari visinya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika etos kerja difahami sebagai etika kerja, sekumpulan karakter, sikap, mentalitas kerja, maka dalam bekerja seorang muslim senantiasa menunjukkan kesungguhan. Manfaat bagi orang yang memiliki etos kerja unggul. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga serta masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wujud pengabdian kepada Allah adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problema. Yang kelima, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola dunia dan seisinya. Jika kemudian ada pertanyaan, sekalian silakan kemudian mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Bapak. Kalian sudah punya nomor Bapak. Kemudian Bapak akan menjelaskan kembali hal-hal yang kemudian belum kalian pahami. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi sesi ketiga dari bab 1 pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih.